Dengarkan baik-baik, setelah Anda menemukan tempat yang aman, kunci semua pintu dan tutup semua jendela. Jangan menarik perhatian pada diri Anda sendiri. Tetaplah di tempat Anda dan bantuan akan segera datang. Seorang gadis yang kehilangan ayahnya sedang berniat bunuh diri, namun tiba-tiba ia mendengar siaran peringatan dari kota kecil itu. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia buru-buru keluar untuk memeriksa. Ia hanya melihat orang-orang berlarian kacau di tempat di mana seorang pria gila menerjang seseorang dengan brutal. Sebelum Anna sempat memahami apa yang terjadi, ia sudah melihat seorang wanita dengan mulut penuh darah menatapnya dengan tajam. Wanita itu juga dengan gila menyerang ke arahnya. Untung saja, saat ia ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, ayahnya muncul tepat waktu dan menariknya masuk ke dalam rumah. Ia segera menarik putrinya, berniat bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun di detik berikutnya, ayahnya dengan cemas menatap ke kejauhan, dan benar saja, wanita itu menerobos masuk dengan memecahkan kaca jendela. Setelah bangkit, ia dengan marah menyerang mereka berdua. Secara acak, ia kembali menerjang ke arah mereka. Melihat hal itu, sang pria hanya bisa berusaha mati-matian menahan kedua tangan wanita itu, namun wanita yang kerasukan itu justru langsung menggigitnya. Karena rasa sakit yang menusuk, pria itu tak lagi peduli. Ia mengambil pecahan kaca dan menusukkannya, tetapi sekeras apapun ia berusaha, wanita itu tetap tidak mundur. Akhirnya dengan nekat, ia langsung menusuk bola matanya. Akhirnya, wanita itu benar-benar mati dan tidak bergerak lagi. Namun Anna yang tidak tahu apa-apa, melihat ayahnya sudah sangat terpukul oleh kejadian itu, langsung berlari keluar rumah tanpa mempedulikan teriakan ayahnya. Ia tidak tahu bahwa dunia di luar justru jauh lebih mengerikan. Hari ini saya akan membahas sebuah film terbaru tahun 2026. Ini bukan sandiwara. Saat itu, situasi di jalanan sudah sangat kacau. Di sekeliling penuh dengan orang-orang seperti yang tadi menyerang. Meskipun Anna sadar ada yang tidak beres dan segera berlari, ia tetap saja menjadi incaran salah satu orang yang terinfeksi. Dan suara langkah kaki di belakangnya semakin mendekat. Anna berlari ke rumah di pinggir jalan untuk bersembunyi. Namun ia mendapati pintu rumah itu sudah terkunci rapat. Tidak ada pilihan lain, ia pun melompat ke pagar di sampingnya. Akhirnya dengan penuh ketegangan dan nyaris tertangkap, ia berhasil melompati pagar dan masuk ke halaman rumah itu. Namun orang itu tetap saja terus-menerus mengetuk dan tidak mau pergi. Karena tidak ada jalan keluar, Anna terpaksa bersembunyi di balik semak-semak. Namun tak lama kemudian, ia melihat ada sosok seseorang berjalan ke arahnya. Ternyata tempat itu adalah rumah teman sekelas SMA mereka, Rege, dan juga ada Xiaohei yang datang untuk bermain dengannya. Melihat para korban infeksi di luar pintu yang masih terus-menerus menabrak, ketiga orang yang sadar tempat itu sudah tidak aman lagi segera pergi. Begitu mereka sampai di jalan, mereka melihat seorang wanita terhuyung-huyung turun dari mobil, jelas sedang melarikan diri dari sesuatu hingga mengalami kecelakaan. Karena kota kecil itu tidak besar, kedua anak wanita itu, Jenny dan Awe, adalah teman sekelas mereka. Namun, ini bukan saatnya untuk berlama-lama. Keenam orang itu segera pergi, tetapi demi mencegah penyebaran virus, saat itu daerah luar sudah dipenuhi banyak warga. Siapapun yang mencoba menerobos akan langsung ditembak tanpa ampun. Tinggal di sana sangat berbahaya, tapi mereka juga khawatir kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu, jadi mereka hanya bisa sementara berlindung di sebuah rumah kosong di dekat situ. Namun saat wanita itu baru saja menyalakan lampu, apa yang kamu lakukan? Bisakah aku mencoba agar kita tidak menarik perhatian? Aku hanya memeriksa apakah listrik masih menyala. Kita mungkin membutuhkannya, kan? Setelah wanita itu meminta maaf, dia menyadari bahwa teriakan kerasnya mungkin akan lebih cepat menarik perhatian para terinfeksi daripada cahaya lampu. Keduanya pun setuju dengan pendapat itu, sehingga mereka hanya bisa diam-diam menunggu di dalam kamar yang remang-remang. Namun, tak lama kemudian, suara dari luar pintu terdengar, lalu kaca jendela pecah. Untungnya, mereka sudah menyiapkan jalan keluar, jadi langsung melompat keluar dari lantai 2 untuk melarikan diri. Tapi, sebagian besar rumah di kota kecil itu tidak memiliki perlindungan yang memadai, sehingga meskipun mereka berhasil kabur, tetap saja tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Saat itulah Xiaohei teringat sesuatu. Ibu pernah bilang bahwa sekolah menengah yang sedang libur adalah tempat persembunyian terbaik. Selain kosong, di sana ada sistem anti maling dan pagar kawat besi ganda yang memberikan perlindungan berlapis dari bahaya. Begitu teringat hal itu, mereka segera menuju ke sana. Namun di perjalanan, mereka bertemu orang-orang yang rela berkorban demi melindungi anak-anak dan memberi waktu berharga bagi yang lain untuk melarikan diri. Sayangnya, Anna tetap menjadi korban dari penyerang yang lolos, tapi kakaknya segera menyelamatkannya tepat waktu. Tak peduli tubuhnya berdarah, Anna bangkit dan lari ke sekolah. Ia selamat melompati pagar besi dan lolos dari bahaya. Tapi saat tiba, terdengar suara penjaga gerbang. Mereka baru ingat, meski libur, pasti ada satpam berjaga. Sontak mereka ragu dan bingung. Usai berpikir, Xiaohei memutuskan tetap tinggal. Melawan satu orang lebih mudah dibanding kerumunan infeksi di luar. Menduga penjaga di dekat pintu, ia masuk hati-hati. Mendengar suara, satpam itu langsung berdiri.
Untungnya, Xiaohei sudah bersiap sebelumnya. Ia langsung menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan satpam itu. Dan tindakan heroiknya ini juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin. Di bawah kepemimpinannya, semua orang segera menggunakan barang-barang untuk menghalangi pintu utama. Dan semua pintu juga disegel dengan teko kedap udara agar tidak ketahuan. Sementara itu, Anna yang sibuk terus-menerus terlihat tegang dan bersembunyi untuk menelepon kakaknya mengucapkan selamat tinggal. Namun sinyalnya terputus-putus sehingga tidak pernah tersambung. Awalnya, Ete yang masih segar mengira dirinya akan segera berubah. Namun pada saat itu Leige datang dan segera memberitahunya bahwa hanya yang terluka saja yang akan terinfeksi. Kekhawatirannya tak beralasan. Usai mendengar penjelasan itu, Anna lega dan membasuh wajahnya. Meski tak yakin apa sempat tertabrak saat kekacauan. Bencana mendadak ini mengurungkan niat bunuh dirinya. Tahu Jenny menemukan pakaian, ia segera ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Untungnya, setelah diperiksa, hanya ada luka gores di tubuhnya. Ia pun tenang. Sementara itu, mereka terkejut mendapati pasokan air masih mengalir dan cukup untuk bertahan lebih dari sebulan. Mereka benar-benar bisa bertahan di sana. Sambil menunggu bantuan, Xiaohei tetap ragu. Jika bencana ini global, meski bersembunyi di tempat teraman, bantuan takkan datang. Mereka pun memantau radio dan berjaga, mengamati sekitar demi keamanan. Hari berlalu tenang sampai tiba-tiba terdengar getaran hebat dari luar. Semua segera ke pintu dengan cemas, membuka poster dan mengintip. Ternyata pom bensin di kejauhan meledak, kobaran apinya memancing para zombie di sekitar kesana. Namun, mereka tetap tak ingin pergi karena situasi luar masih berbahaya. Tak ada yang berani ambil risiko. Mereka ingin tetap aman di sana bersama seekor anjing. Tapi tengah malam, Anna merasa ada seseorang di dekatnya. Mengira itu mimpi. Ia bangun cuci muka di lorong. Saat itulah, ia merasa ada yang mengawasinya dari belakang. Meskipun orang itu segera pergi, Anna tetap sempat melihat bayangannya sekilas. Melihat hal itu, Anna segera memberitahu semua orang dan setelah mendengar ceritanya, mereka mulai menyisir sekolah untuk mencari. Demi mencegah kemungkinan orang itu adalah seorang yang terinfeksi, mereka menjaga keheningan selama pencarian. Dalam suasana seperti itu, suara napas dari dalam ruang kelas terdengar sangat jelas. Mereka membuka pintu dengan hati-hati dan mendapati seorang pria sedang tidur kelelahan dengan sebuah pistol di tangannya. Melihat itu, mereka segera mengambil pistol tersebut dan tindakan itu pun membangunkan pria itu. Hei, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Sebelum memastikan apakah orang itu berbahaya atau tidak, mereka tentu saja tidak mungkin mengembalikan senjata. Tetapi makanan sederhana sudah cukup untuk memuaskan Old Ma yang sudah lama lapar. Meskipun orang itu tampak sangat normal, dia tetap tidak mau memberitahu mereka bagaimana dia bisa masuk. Tindakannya ini tidak hanya mencurigakan, tetapi juga membuktikan bahwa pertahanan sekolah memiliki celah. Jika dia bisa masuk, maka para yang terinfeksi juga mungkin bisa masuk. Sementara itu, Anna berpikir lebih jauh. Meskipun Old Ma menjelaskan bahwa dia baru saja berlari ke sini dan tidak tahu apakah ada yang terinfeksi di tempat ini, jadi dia tidak berani langsung muncul. Namun melihat sikapnya, Anna merasa bahwa apa yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi, melainkan orang itu sudah datang ke tempat ini lebih awal dari mereka dan terus bersembunyi diam-diam. Tapi semua itu hanya dugaannya saja. Untungnya Xiaohei juga tidak mempercayai Old Ma. Jadi setelah makan, dia membawanya ke kamar mandi dengan alasan membersihkan diri, lalu diam-diam mengamati sisi lain saat orang itu mandi. Awei setuju dengan pendapat Anna, merasa bahwa orang itu memang tampak seperti orang jahat. Namun Leige dan Jenny mengatakan bahwa mereka tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dugaan. Saat semua orang sedang berdiskusi dengan sengit, Xiaohei pun kembali. Hei, ada apa ini? Ternyata saat Old Ma mandi, Xiaohei diam-diam melihat ada bekas gigitan di lengannya. Setelah mendengar itu, Leige segera menyerahkan pistolnya. Tapi Zeng bertanya apakah dia benar-benar yakin jangan sampai salah membunuh orang yang tidak bersalah. Saat mereka masih membicarakan hal itu, Old Ma pun kembali, membuat Xiaohei buru-buru mengangkat pistolnya dengan gugup. Aku tidak terinfeksi, katanya sambil mengangkat tangannya, berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengarkan aku, tunjukkan padaku. Sebuah sepeda, santai saja, kata Old Ma. Seolah-olah ia baru saja terpikirkan sesuatu, namun tiba-tiba ia berhenti bergerak, lalu berbalik dan lari keluar pintu dengan panik. Melihat itu, semua orang langsung mengejarnya, dan tak lama kemudian mereka berhasil menjatuhkannya lagi di koridor. Bukan seperti yang kalian pikirkan, katanya. Melihat reaksi lawan yang buru-buru mengangkat tangan ke atas dan ke bawah, mereka pun segera mempercayai ucapan Old Ma. Biasanya, setelah seseorang terinfeksi, suhu tubuhnya akan perlahan-lahan menghilang, sedangkan suhu tubuh Old Ma masih normal. Ia tahu ciri-ciri ini karena saat bencana baru terjadi, ia sendiri pernah menyaksikan perubahan pada keluarganya. Namun, meskipun demikian, semua orang tetap tidak percaya padanya. Sekalipun hanya ada secercah peluang, tak seorang pun dari mereka berani melakukannya. Kecuali kakak Lei, semua orang berteriak untuk menembak. Berhenti. Oke, tonton.
Pria itu berhenti setelah mendengar ini, lalu menyeretnya ke pintu. Keluar sana, aku sudah mati. Lagi pula, aku tidak peduli untuk melanjutkan. Tetapi Pak Tua masih ingin mencoba. Ternyata dia punya teman sekelas yang juga menganggap sekolah itu tempat yang bagus. Tetapi ketika mereka tiba, mereka mendapati semua pintu dan jendela tertutup rapat. Mereka berdua menemukan jendela kecil di ruangan itu yang hanya bisa dilewati satu orang sekaligus. Pak Tua memanjat lebih dulu. Tetapi ketika giliran teman sekelasnya, dia ditemukan oleh orang yang terinfeksi. Meskipun dia menariknya keluar, orang yang terluka itu tahu dia sudah tamat. Temannya yang sangat dendam itu malah menarik Pak Tua untuk mati bersama. Langsung menggigit Pak Tua karena membencinya. Kenapa tidak membiarkan dirinya pergi lebih dulu? Di hadapan hidup dan mati, beginilah sifat manusia. Dan agar temannya tidak berubah menjadi seperti Pak Tua, dia pun langsung membunuh temannya itu. Setelah itu, Pak Tua dengan cemas mengamati dirinya selama beberapa hari dan mendapati dirinya tidak menunjukkan gejala infeksi. Dia tidak ingin menceritakan hal ini karena takut menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Namun, tidak peduli bagaimana Pak Tua menjelaskan, Xiaohei tetap yakin bahwa dia sengaja ingin menyingkirkannya. Saat itulah Pak Tua akhirnya memahami perasaan temannya waktu itu dan sadar bahwa jika dia keluar, dia juga akan membuat orang lain bernasib sama. Mau aku pergi? Setidaknya yang bisa kamu lakukan adalah membukakan pintu untukku. Karena merasa didukung oleh banyak orang, Xiaohei tidak banyak berpikir dan langsung berjalan ke depan. Namun, di detik berikutnya, Lao Ma langsung menggigitnya. Tindakan itu membuat Awe marah. Ia segera mengangkat senjata dan ingin langsung membunuh Lao Ma. Kakak yang melihat kejadian itu buru-buru menasihati teman sekelasnya untuk tenang dan terpaksa mengusir Lao Ma keluar. Setidaknya dengan cara ini, Lao Ma masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, tindakan Lao Ma sebelum pergi tetap memberikan pengaruh. Awe langsung mempertanyakan mengapa bukan Xiaohei yang diusir. Sekarang kondisinya dengan Lao Ma sudah sama saja. No, pintu, kamu mau pergi? Tidak, aku dengan yang membawa kita ke sini. Kemanusiaan teman sekelas masih belum runtuh. Mereka semua berkata, Awe, jangan terlalu ekstrim. Tapi tetap saja Xiaohei harus diamati secara terpisah selama beberapa hari. Untuk menyampaikan maksud kakaknya, Jenny dengan sukarela datang setiap hari. Dan dia juga memikirkan cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di kamar. Dan setelah masuk, dia melihat jendela kecil di baju itu. Dan di lantai ada satu mayat yang belum sepenuhnya bermutasi. Ini juga membuktikan bahwa Lao Ma sebenarnya tidak salah. Apa-apaan ini? Kita semua sudah sepakat 3 hari kembalikan itu. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. Setelah pulih, Reige mengabarkan bahwa otoritas mengumumkan lewat radio tentang tempat perlindungan baru yang telah dibangun. Semua penyintas bisa ke sana untuk berlindung meski lokasinya sangat jauh dari pusat kota. Mendengar ini, Awe merasa lebih baik tetap tinggal karena tempat ini aman. Namun Xiaohei dan Jenny berpikir mereka harus pergi sebab persediaan di sekolah tidak akan bertahan lama. Ana, yang lelah dengan pertengkaran kelompok, memutuskan keluar mencari udara segar. Tapi sedetik kemudian dia melihat seseorang merangkak di lorong. Ternyata itu Lao Ma yang tak punya tujuan dan menyelinap kembali. Ana ketakutan lalu memanggil teman-temannya. Melihat kondisi Lao Ma, Jenny yang iba langsung memeriksanya. Tapi Lao Ma benar-benar terinfeksi. Reige segera sadar ada yang tak beres, lantai berdarah dan lengan kirinya tampak aneh. Ia segera berteriak keras agar Jenny mundur. Namun di detik berikutnya, Lao Ma yang telah berubah justru menerjang dan menjatuhkannya ke tanah. Melihat kejadian itu, Ana pun tak peduli lagi dengan bahaya dan segera maju untuk membantu. Sebaliknya, Abe yang ketakutan melihat pemandangan itu langsung terpaku di tempat. Mendengar rekan-rekannya menyuruhnya menembak, dia bahkan tak berani mendekat dan hanya asal menembakkan 1 peluru. Melihat Lao Ma masih mengamuk, Xiaohei buru-buru maju dan akhirnya berhasil mengatasinya. Setelah efek adrenalin mereda, Jenny baru menyadari bahwa kakaknya tadi telah menembaknya. Dan tak lama kemudian, ia meninggal dalam pelukan kakaknya. Kematian Jenny membuat semua orang merasa sangat sedih. Namun Ame justru langsung maju dan memukuli Ana dengan kasar karena Ana telah menghalangi pandangannya saat itu. Ini adalah contoh klasik dari perilaku melepaskan tekanan dengan cara menyalahkan orang lain. Namun sebagai korban, Ana justru semakin merasa tak bersalah. Dengan pikiran yang kacau, ia hanya bisa pergi ke koridor untuk melampiaskan emosinya. Saat itu Ana melihat ponselnya. Sebelumnya, karena tidak bisa menghubungi lewat telepon, ia juga tidak pernah mengeceknya. Meskipun sekarang tidak ada sinyal sama sekali, di ponsel itu ternyata ada pesan singkat dari kakaknya. Dalam pesan itu, kakaknya mengatakan bahwa ia sangat aman di tempatnya, dan menyarankan agar mencari kesempatan untuk bertemu, lalu kabur bersama-sama dari kota kecil ini dengan mobil. Namun menurut analisis Reige, pesan itu kemungkinan dikirim saat awal kejadian. Jadi situasi di sana sekarang mungkin sudah sangat berbeda. Tapi Ana berpikir rumah kakaknya memang berada di jalur menuju tempat perlindungan, toh cepat atau lambat mereka juga harus pergi. Jadi sekalian saja mampir untuk melihat keadaannya. Setelah berhasil meyakinkan 2 orang lainnya, mereka segera berkemas. Namun Awe justru tidak mau keluar dari dalam rumah. Melihat hal itu, Ana pun mendekat untuk melihat keadaannya. Sayangnya, sebelum sempat berbicara, Awe sudah lebih dulu meminta maaf. Ia mengakui bahwa kematian adiknya adalah kesalahannya sendiri. Meski tampak tenang, sebenarnya ia sudah hancur di dalam hati. Setelah mengucapkan permintaan maaf, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan sebuah tembakan.
Kali ini tim benar-benar kehilangan semangat. Setelah membereskan barang-barang mereka, ketiganya mengumpulkan keberanian dan langsung berjalan keluar. Saat itu suasana di luar sangat sunyi, tidak ada pergerakan sama sekali. Namun, ketika mereka sampai di jalan, mereka baru menyadari bahwa semua orang yang terinfeksi tergeletak di tanah. Tapi saat mereka hendak melintas, tiba-tiba terdengar suara, membuat para infeksi itu kembali terbangun. Ana pun baru menyadari ada peluru di jendela, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi. Aku dengan cepat memicu alarm sebuah mobil, memanfaatkan momen saat para infeksi teralihkan untuk segera pergi. Namun, mereka segera menyadari bahwa di jalan depan juga ada para infeksi. Di samping Xiaohei, ada sebuah rumah yang mereka rencanakan untuk dijadikan jalan pintas agar bisa memutar. Tapi begitu mereka membuka pintu rumah itu, alarm rumah langsung berbunyi. Meskipun mereka dengan cepat mematikan alarm, para infeksi di sekitar tetap tertarik dan mendekat. Xiaohei tahu kalau terus begini tidak akan berhasil. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian para infeksi sendirian. Ia berkata, "Nanti kita bertemu lagi di rumah Kak Ana." Lalu ia membuka pintu dan berteriak keras sambil berlari ke arah yang berlawanan. Semua orang yang melihat para infeksi itu pun tidak berani berhenti, mereka segera pergi. Tak lama kemudian dia sampai di rumah kakaknya, tapi saat itu semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Setelah memeriksa sekeliling, mereka menemukan bahwa jendela di lantai 2 belum tertutup. Kedua orang itu segera memanjat ke atas dengan menginjak papan kayu di luar, lalu berpencar untuk mencari. Tak lama kemudian, Ana menemukan kakaknya, namun ternyata kakaknya sudah lebih dulu terinfeksi. Karena terganggu oleh suara, kakaknya langsung menerkam Ana. Meskipun Ana sangat sulit menerima kenyataan itu, demi keselamatan dirinya, ia terpaksa mengakhiri hidup kakaknya sendiri. Cerita pun berakhir di sini. Akhirnya, dia tetap tak bisa menunggu Xiaohei. Beberapa hari kemudian, mereka berkendara menuju tempat perlindungan di siaran radio. Inti film ini bukanlah sensasi visual zombie tradisional, melainkan sisi gelap kemanusiaan yang lebih menakutkan di tengah tekanan bertahan hidup. Melalui perubahan Ana dari niat bunuh diri menjadi berjuang hidup, film ini menghargai kehidupan. Sama seperti kita, bertahan hidup adalah perlawanan terkuat terhadap segala penderitaan.